Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sarani Amalia, C1C022034 dari ruang 009. Baiklah, dalam materi pada hari ini saya akan membahas tentang hukum pajak. Adapun pokok bahasanya yaitu yang pertama, definisi unsur dan fungsi pajak, yang kedua, hukum pajak, yang ketiga, syarat pemungutan pajak, yang keempat, alasan pemerintah memungut pajak, yang kelima, teori-teori pemungutan pajak, yang keenam, azas-azas pemungutan pajak. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu definisi unsur dan fungsi pajak. Definisi pajak yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun unsur-unsur pajak, yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yang kedua berdasarkan undang-undang, yang ketiga tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran negara. Kemudian adapun fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari dua. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, budget R, yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur, reguleren, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi contohnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, sehingga dari contoh tersebut banyak orang yang tidak bisa membeli minuman keras dikarenakan pajaknya yang tinggi dan dapat menekan angka konsumsi minuman keras. Yang ketiga yaitu yang kedua maksudnya hukum pajak. Hukum pajak terdiri dari dua, yaitu hukum pajak material, yaitu hukum pajak yang membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya, atau segala sesuatu tentang timbul, besar dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material mencakup tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Yang keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kelima Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meter. Selanjutnya, hukum pajak formil yaitu hukum yang memuat bentuk atau tata cara dari mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Jadi hukum ini memuat tentang tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua yaitu hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga itu kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Jadi selanjutnya yaitu ada syarat pemungutan pajak. Jadi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut yang dapat kita lihat. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Jadi sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan ini diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis di Indonesia. Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian.
tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kerusuhan perekonomian masyarakat. Adapun materi selanjutnya yang keempat yaitu alasan pemerintah memungut pajak. Nah, pajak itu wajib dipungut untuk mendorong pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi untuk sebuah negara. Jadi, dengan pemungutan pajak tersebut, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program sosial dan juga investasi publik dan juga bisa untuk menjadi pembangunan negara, membuat fasilitas negara. Contohnya itu menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga layanan penting lainnya agar bisa mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu adalah alasan pemerintah memungut pajak. Selanjutnya yaitu ada teori pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak tentu kita mempunyai teorinya. Yang pertama, teori akuntansi. Jika kita lihat kerja perusahaan asuransi tanpa ada dua pihak, di mana pihak asuransi sebagai penanggung dan konsumen sebagai pihak tertanggung. Pihak penanggung akan memberikan penggantian atau akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung dan konsumen. Sebaliknya, pihak konsumen berkewajiban membayar premi sebagai balas jasa atau konsekuensinya kepada pihak penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Negara menjaga atau melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, maka sudah selayaknya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Orang kaya yang memiliki kepentingan lebih besar dalam perlindungan hartanya membayar pajak lebih besar, sementara yang berpenghasilan kecil membayar pajak yang kecil juga. Yang ketiga, teori bakti, yaitu negara merupakan kumpulan kesatuan dari orang-orang atau individu-individu yang hidup di dalamnya dari sifat organis C. Stalzer tersebut, maka timbullah hak mutlak negara. Orang tidak dapat hidup sendiri-sendiri karena kita adalah makhluk sosial, dan oleh sebab itu mereka membentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk suatu negara, dan pada akhirnya diharapkan dapat melindungi, mengayomi dan menjamin keselamatan orang-orang atau individu-individu yang ada di dalamnya. Yang keempat, teori gaya beli. Jadi teori gaya beli mengatakan bahwa menarik pajak berarti menarik gaya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Nah, selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk membangun fasilitas dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada teori gaya pikul. Nah, pada teori ini dikatakan bahwa pajak yang dipungut disesuaikan dengan kemampuan atau daya pikul masing-masing orang. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam melihat daya pikul seseorang. Yang pertama unsur objektif, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah unsur subjektif, melihat kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh seseorang. Nah, selanjutnya ada azas-azas dalam pemungutan pajak. Dalam buku Adam Smith, Wealth of Nation, mengemukakan bahwa ajarannya sebagai azas pemungutan pajak, yaitu yang pertama azas equality, keadilan. Maksudnya adalah adanya keseimbangan atau keadilan, pajak dipungut seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing. Tidak boleh didiskriminasi, dalam keadaan sama wajib pajak dikenakan pajak yang sama. Yang kedua yaitu azas convenience of payment. Maksudnya yaitu pajak dipungut sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu azas certainty, yaitu kepastian hukum. Maksudnya adalah adanya kepastian hukum mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran. Yang keempat atau terakhir yaitu azas efisiensi, yaitu maksudnya adalah bahwa besarnya pajak yang dimaksud atau dipungut harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak tersebut. Dan adapun azas yang jika dilihat dari tata cara pemungutannya, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama azas domisili atau tempat tinggal. Jadi azas yang ini menganut cara pemungutan pajak yang melihat di mana tempat kita tinggal atau domisili di mana wajib pajak tersebut berada, tanpa melihat di mana ia memperoleh penghasilan tersebut.
Yang kedua yaitu azas sumber. Azas sumber, azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut tinggal atau berdomisili. Dan yang terakhir, adanya azas kebangsaan, yaitu azas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan satu negara. Jadi, jika ada seseorang yang lahir misalkan di negara Indonesia, dan dia berdomisili di Singapura, kemudian ia bekerja di Amerika misalnya melalui online atau laptop dan sebagainya, maka ia dikenai 3 pajak karena ia dilihat dari azas kebangsaannya yaitu bangsa Indonesia, dan azas sumbernya ia bekerja di Amerika, dan azas domisilinya ia berdomisili di Singapura. Jadi itulah azas-azas dalam pemungutan pajak. Baik, itulah materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan semoga teman-teman semua mengerti dengan materi hukum pajak kali ini. Saya Sahani Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.